ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولعنة الله على الكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan segala puja puji kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pembelajaran. Dan tak lupa pula selawat dan salam pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Selamat pagi anak-anak. Itu jasman, coba dipilih sampahnya. Ya. Jadi pada hari ini kita Bapak ngabsen dulu ya. Setelah ngabsen selesai, pelajaran kita pada hari ini adalah Mu'abul Iman. Tapi sebelum kita masuk pelajaran ini, alangkah baiknya kita melihat pelajaran yang lalu. Pelajaran yang lalu itu adalah mengenai etos kerja ya. Jadi sekarang etos kerja yang sekarang itu sudah selesai. Sekarang kita memasuki pada pembelajaran Mu'abul Iman. Nah sebelum itu, coba anak-anak biar friend, kita angkat tangannya ke depan, lalu goyang-goyangkan, dibalik ke atas, ya. Selanjutnya diturunkan ke bawah, dihentak. Lalu kita ucapkan selamat pagi Pak, selamat pagi semua. Dan di sini kita melihat bab 2 makna Mu'abul Iman. Ini PPT-nya sudah kelihatan. Di sini sebelum itu kita mempelajari adalah definisi iman. Definisi iman adalah dalam bahasa dia berasal dari bahasa Arab, yaitu dengan kata dasar amana yu'minu maman, yang berarti percaya atau yakinnya. Dan menurut definisi menurut bahasa, iman berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan dan keteguhan hati. Di sini Bapak mengambil metode CL, yaitu learning. Nah, ya, maksudnya tujuannya begini. Tujuannya Bapak mengambil itu adalah pemodelan dalam diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya begini. Misalnya dalam keadaan salat. Ya, kita begitu kuatnya iman. Kita melihat iman kita itu pada diri sendiri dulu, jangan melihat orang lain. Yaitu kita melihat diri kita, bagaimana kita mau salat dulu. Salatnya maksudnya salat berjamaah sampai waktu kita langsung ke masjid. Ya, itu sampai ke masjid kita salat. Besoknya gitu lagi sampai seterusnya, sehingga itu menjadi model untuk kita ini. Imannya seolah-olah waktu suara azan itu kita ada yang tertinggal untuk kita ke masjid. Dan di sini juga ada Bapak buat rekaman. Rekaman ini
coba didengarkan dari rekaman ini. Ya. Ada Bapak buat rekaman nanti. Rekaman ini bertujuan adalah kita mengisi pembelajaran. Nanti Bapak beri tugas. Coba dengar sedikit saja. Bentar ya nak. Bapak lagi mengisi. Nah, alhamdulillah. Kepala suku ngambil kapur, saya ambil kapur. Kepala suku ngambil gambir, saya ambil gambir. Kepala suku ngambil pinang, saya ambil pinang. Kepala suku mengunyah, saya mengunyah. Ternyata saya belum bisa merasakan manisnya. Manisnya diri. Kalau merasakan manisnya diri sendiri belum bisa berteman, apalagi merasakan manisnya di manis kemarin. Ya itu kira-kira. Nah di sini Bapak akan membagikan kelompok jadi 3 kelompok. Di sini ada Jasman sebagai ketua kelompok 1, Bara ketua kelompok 2, dan Vera ketua kelompok 3 ya. Bapak akan membagikan LKPD dan tugas kalian adalah jelaskan isi video yang kena dimana yang Anda pahami ya. Maksudnya yang tadi bilangnya manisnya diri, manisnya ini apa maksudnya? Dijelaskan. Yang kedua, apa yang itu Su'abul Iman. Dan yang ketiga, ini berbeda ya. Untuk kelompok 1, Su'abul Iman, amal dari iman itu dari niat hati, dari kalbu. Yang kelompok 2 dari amal lisan, dan yang ketiga dari anggota badan ya. Dan di sini coba dikerjakan. Ya, terima kasih telah mengumpulkan. Kita presentasikan. Ya, coba kelompok 1 Jasman. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Dan di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa iman ini adalah Su'abul Iman ini adalah bagian dari iman. Iman merupakan dimensi pokok yang harus dimiliki umat Islam sekaligus menjadi keabsahan amal ibadah. Ya. Iman dapat diketahui melalui keyakinan, lisan, dan perbuatan. Di sini adalah kesimpulannya yang pertama itu, yang kedua kita membiasakan diri kita untuk menguatkan iman. Contohnya membiasakan diri kita untuk salat berjamaah ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, keimanan seseorang dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Selanjutnya, materi selanjutnya kebetulan ini sudah habis, waktunya sudah habis, dan Bapak akan menjelaskan untuk materi yang akan datang. Kita akan membahas macam-macam iman dan manfaatnya ya. Tolong dibaca-baca di rumah, dibuka bukunya, biar nanti kita presentasikan di minggu depan ya. Pelajaran kita pada hari ini sudah berakhir, dan di sini anak-anak coba berdoa. Alhamdulillah, dengan baik-baiknya pelajaran Bapak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum. Link Bapak. Baik Pak Fajri, kita mulai diskusinya Pak ya. Jadi sekilas waktu praktek mengajar saya dengar pakai pendekatan apa Pak? CTL. CTL itu apa? CTL
DL kontekstual. teaching and learning. Betul. Jadi Bapak memulai permasalahannya dari masalah-masalah yang kontekstual kan? Contohnya seperti apa Pak di dalam praktek tadi? Jelas. Sudah muncul. Kan gini loh kan itu kan Kontekstual. Ya. konsepnya sebenarnya kalau dalam DL ini memunculkan model kan, dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak kita ajak untuk salat berjamaah ke masjid misalnya yang belum ayo kita lakukan berhari-hari sehingga dia begini sehingga dia begitu mendengar suara azan seolah-olah ada yang panggil tidak lalai dengan perbuatannya yang hari-hari gitu ya. Oke, berarti istilahnya pembelajarannya harus bermakna lah ya. Itu aktivitasnya yang mereka sering lakukan ataupun seperti itu. Nah, Bapak kira-kira masih ingat tentang teori belajar yang modul kemarin? Apa saja teori belajar yang Bapak ingat? Tentu aja. Yang behavioristik juga. Boleh. Teori behavioristik atau behaviorisme. Dia lebih ke apa Pak teori itu? Behavioristik itu tingkah laku. Tingkah laku, benar. Terus adanya apa? Tingkah lakunya perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Iya betul. Ada stimulus, ada respon ya kalau behaviorisme. Kira-kira masih cocok nggak teori itu diterapkan saat ini? Pilihan itu kira-kira ada yang cocok, ada tidak. Kita lihat situasi itu, Pak. Situasi. Ya, kita lihat metode, kita lihat pola anak itu. Oke. Apalagi Pak teori selain behaviorisme yang diketahui? Kognitivisme, ya itu berhubungan dengan apa? Itu yang mementingkan proses belajar dan hasil belajar. Ada fasenya ya? Pengetahuan. Ada tahapannya kan? Ya tahapan-tahapan itu mungkin bisa dikembangkan lagi atau dipelajari lagi karena itu emang sering keluar waktu di UP. Ada fase semi konkret, pra operasional konkret ya untuk usia berapa tahun? Yang usia 0 sampai berapa dapat juga. Ya fase itu masuk ke teori kognitif. Nah Pak, yang Bapak pahami tentang kalau di sekolah Bapak sudah diterapkan kurikulum merdeka? Belum. Berarti Bapak baru dapat yang kemarin itu? Ya baru dapat dari PPG ini baru dapat cara-caranya. Berarti masih K13? K13 ada juga yang K13. Oke, K13. Kalau K13 ada istilah apa Pak di K13? Kurikulum K13 yang Bapak pahami. K13 ada. Jadi Kalau di kurikulum merdeka? kurikulum merdeka ATP asesmen. Oh boleh, asesmen. Asesmen apa yang dipakai di kurikulum merdeka? Sama nggak dengan yang K13? Hampir sama, cuma kalau di kurikulum merdeka, kurikulum ke-13 dia pengetahuan dulu, tapi kalau di merdeka umur ini sikap. Ya, sikap terus setelah sikap Pengetahuan dan keterampilan. pengetahuan dan keterampilan. Oke. Ya. Untuk ini kan menyangkut ke perangkat pembelajaran. Kira-kira kalau misalnya di kurikulum merdeka kan KIKD kan masih ada Pak KIKD? Enggak ya? Bel bu. Ini ada lagi yuk. Ada lagi diganti dengan apa? KPLDA. CP, Oke. jadi Pak ya pelajaran. Ade? Kalau jadi diganti jadi
modul ajar. RPP. Modul Ya. ajar. Nah, Modul aja nanti dengan FPP. Ya. Cukup Pak Tar, saya kembalikan. Baik, Bu Zikra, terima kasih. Selanjutnya kita bincang-bincang mungkin tentang profesi guru Pak ya. Nah ini Bapak katakanlah ini kan teman-teman jadi guru profesional katakanlah seperti itu. Guru profesional menurut Bapak apa itu guru profesional Pak? guru profesional itu guru yang menguasai materi-materi pelajaran secara luas. Nah, dalam arti punya kompetensi di Kompetensi. bidangnya ya. Bidangnya. Oke. Yang Bapak tahu kompetensi guru yang paling utama dan sering kita dengarkan itu apa saja? Profesional, Personal, kepribadian, kerja, pedagogi, pedagogik, sosial. sosial. Mungkin bisa dijelaskan secara umum ya. Kalau pedagogik dengan profesional ini sangat berkaitan. Sebab kalau profesional ini bahkan kemampuan memahami materi, sementara kalau pedagogik adalah kemampuan mengolah peserta didik. Berarti sebenarnya kita mampu, tapi bagaimana caranya menyampaikan bahwa tujuan itu sampai kepada peserta didik, pedagogik, Pak. Caranya. Kalau misalnya kepribadian, kemampuan pribadi guru dalam kemampuan pribadi guru dalam dan pribadinya, Pak. Jadi saya guru itu kan dicontoh dan ditiru ya. Ditiru dan didukung. Maksudnya kepribadiannya jadi sebagai model lah pada sudah jadi. Dan kalau sosial sebenarnya guru ini kan juga hidup dalam masyarakat. Ya, di dalam masyarakat itu guru harus bisa juga bukan saja di rumah sekolah, dia harus di lingkungan umum juga dia harus bergaul gitu, Pak. Jadi misalnya ada anak bermasalah, kita panggil ke rumah, kita panggil orang tuanya dan kita mengecek sampai ke rumahnya apa permasalahannya, sehingga kita sampai ke rumahnya melihat lingkungannya. Tentang kepribadian sedikit dijelaskan, coba dirintikan sedikit lagi tentang kompetensi Kepribadian kepribadiannya gitu. Kemampuan pribadi guru. Kepribadian adalah kemampuan pribadi guru membentuk kepribadian. Berarti kepribadian ini adalah kepribadian membentuk untuk kepribadian peserta didik. Ini pribadi guru itu dicontohkan pada peserta didik. ya kepribadian itu kan kompetensi personal